Makam Keramat Luar Batang merupakan makam Sayyid Hussein, yaitu seorang penyebar agama Islam yang berilmu tinggi. Ulama yang bernama lengkap Sayyid Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus ini juga diyakini sebagian besar orang sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Puluhan tahun Sayyid Hussein berdakwah di kota-kota pesisir utara Pulau Jawa, dari Batavia sampai ke Surabaya. Dirinya wafat sekitar tahun 1796 dan dimakamkan di luar masjid yang dibangun di tahun yang sama, saat Masjid Luar Batang mengalami renovasi dan diperluas pada 1827. Makam keramat Sayyid Hussein berada di dalam ruangan masjid. Nama Luar Batang sendiri tidak lepas dari peristiwa ajaib yang terjadi pada jenazah Sayyid Hussein saat keranda atau kurung batang, dalam istilah Betawi tempat jenazah Sayyid Hussein dibuka. Jenazahnya raib dari kurung batang tanpa dilihat seorang pun. Waktu itu ketika mayatnya mau dikubur di daerah kawasan Tanah Abang, namun setelah dibawa ke keranda atau kurung batang, diangkat dan diantar ke sana, dibuka, tidak ada mayatnya. Ini berlangsung selama 3 kali berturut-turut. Akhirnya seluruh jamaahnya memutuskan untuk dikubur di kawasan Luar Batang, di mana berdirinya masjid yang beliau dirikan. Sementara itu, buku Oud Batavia yang ditulis Frederik de Haan mengungkap kawasan ini disebut Luar Batang karena terletak di luar batang, penghalang yang diletakkan melintang di muara Ciliwung. Penghalang tersebut terbuat dari batang kayu dan diperkuat dengan besi. Dalam bahasa Belanda, batang kayu disebut bom. Kata bom sudah tertera pada peta yang diperkirakan dibuat pada 1623. Jika perahu ingin melintasi penghalang tersebut, mereka wajib membayar biaya masuk. Kawasan yang berada di luar penghalang inilah yang kemudian disebut dengan Luar Batang, atau dalam bahasa Belanda disebut Buiten de Bom. Seiring perkembangan zaman, Masjid Luar Batang terus berkembang dalam lingkup Oud Batavia dan menjadi salah satu situs bersejarah dari 12 jalur destinasi wisata pesisir yang akan dikembangkan oleh Wali Kota Jakarta Utara. Di dalam ruang makam kita bisa lihat di sana ada makam keramat Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus dan asistennya, seorang keturunan Tionghoa bernama Ni Bok Seng. Setelah masuk Islam atau mu'alaf, berubah namanya dengan nama Abdul Qadir. Habib Hussein sudah nampak kekaromahannya pada saat beliau kecil. Waktu itu ibundanya yang bekerja di toko kain tradisional meminta Habib Hussein untuk menggulung benang yang begitu banyaknya. Namun selang berapa waktu dia kerjakan dengan cepat sehingga ibunya terheran-heran. Keesok hariannya hal tersebut disampaikan kepada tuan gurunya. Tuan gurunya menyampaikan, "Rawat anak ini baik-baik, jangan sampai ada yang tahu, karena nanti kelak akan jadi wali besar." Menginjak dewasa, Habib Hussein meminta izin kepada ibundanya dan kepada tuan gurunya untuk menyebarkan agama Islam. Habib Hussein
menyebarkan Islam ke tanah Jawa melalui perairan Nusantara berbarengan dengan VOC. Namun sampai di tengah jalan Habib Hussein diusir dari kapalnya. Beliau turun di tengah laut. Anehnya, setiba kapal tersebut di Sunda Kelapa, beliau menunggu dan meminta anggota VOC untuk menurunkan barang-barangnya yang tertinggal saat itu. Padahal waktu itu tengah malam di tengah lautan. VOC terheran-heran dengan sosok seorang tersebut. Habib Hussein pernah ditangkap oleh Belanda karena dikhawatirkan penyebaran agama ajarannya mempengaruhi pemerintahan Belanda. Oleh karena itu, Habib Hussein dan jamaahnya dibawa ke tahanan Mangga Besar. Di sana Habib Hussein ditahan di ruangan yang kecil, sedangkan jamaahnya ditahan di ruangan yang besar. Setiap pagi subuh, Habib Hussein memimpin sholat subuh di tahanan besar. Padahal masing-masing tahanan tersebut terkunci rapat yang dibatasi dengan tembok yang tinggi. Dengan waktu yang bersamaan, Habib Hussein juga mengisi taklim di Sunda Kelapa. Akhirnya, para penjaga Belanda terheran-heran sehingga hal itu dilaporkan oleh pimpinan Belanda. Kemudian Habib Hussein dan jamaahnya dilepaskan. Suatu hari, pimpinan Belanda mengantar hadiah kepada Habib Hussein dengan sekarung koin emas. Habib Hussein menerima dengan sukacita, namun dibuang di lautan. Alasannya, hal tersebut diantar ke ibundanya di Yaman. Hal ini berlangsung 3 kali pengantaran setelah diberikan oleh pihak Belanda. Pihak Belanda terheran-heran, akhirnya meminta anak buahnya untuk mengecek di wilayah Yaman ke tempat ibundanya di mana Habib Hussein dilahirkan. Tidak selang berapa lama setelah sampainya di Yaman dan kembali lagi ke Indonesia, menyampaikan bahwasannya emas yang dibuang ke laut dengan waktu yang bersamaan telah sampai ke ibundanya. Semakin terheran-heran pimpinan Belanda tersebut, akhirnya dengan waktu jeda 7 hari lamanya memberikan hadiah sebidang tanah, yang tanah itu digunakan sebagai penyebaran agama Islam dan didirikan masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Komplek Luar Batang. Kini tempat ini menjadi wisata religi, yang dimana Kampung Luar Batang adalah salah satu kampung bersejarah tertua di Jakarta. Jantung kehidupan kampung ini adalah Masjid Luar Batang yang didirikan oleh Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus pada tahun 1739. Bapak Gubernur Provinsi DKI Anies Baswedan menyebutkan serta menetapkannya sebagai Masjid Cagar Budaya sejak 1993 dan merupakan destinasi wisata bahari di Jakarta Utara.
Masjid Luar Batang terakhir direnovasi pada tahun 2008 era Gubernur Fauzi Bowo. Tahun ini kita revitalisasi kembali tak hanya masjidnya, tapi juga kawasan Luar Batang secara keseluruhan, tutur beliau. Revitalisasi tahap pertama, interior masjid hampir tuntas dan sekarang memasuki tahap kedua, pemasangan kanopi. Sekarang alhamdulillah sudah kelar semuanya, bisa lebih nyaman untuk para peziarah.